Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Bu Fitri akan menjelaskan mengenai pelajaran sosiologi kelas 10 IPS. Oke, kemarin kalian sudah mengisi daftar yang sudah Ibu berikan kepada kalian, dan banyak dari kalian yang memberikan cita-cita kalian atau masa depan kalian. Contohnya seperti ingin menjadi pengacara, lalu ada yang ingin menjadi pengusaha, lalu ada juga yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Apapun itu, semuanya tentu akan saya aminkan atau akan saya doakan supaya dapat terwujud oleh kalian. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita. Apa sih kaitannya saya bertanya masa depan kalian dengan pembahasan kita kali ini? Oke, sebelumnya saya berharap agar kalian sudah mendapatkan buku dari perpustakaan, yakni karangan dari pencetak Grafindo, dari Janu, Citra, dan Haryadi, supaya kalian bisa melengkapi pembelajaran kalian selama kalian belajar di rumah. Nah, hari ini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai perkenalan sosiologi di kelas 10. Mari kita lihat. Nah, bab 1 kalian akan membahas mengenai ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Tentunya kalian sering sekali bersuah foto dengan teman-teman kalian ataupun dengan diri kalian sendiri atau biasa disebut dengan selfie. Saya ingin bertanya kepada kalian, kegiatan bersuah foto seperti ini yang sedang menjadi tren di kalangan muda, bahkan juga sampai di kalangan tua, menurut kalian, dapatkah fenomena tersebut ini menjadi objek kajian dalam ilmu sosiologi? Terus sampaikan juga pendapat kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, ini beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama bab 1 ini. Tentunya yang pertama adalah kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih sosiologi itu, lalu apa saja gejala dan realitas sosial dalam kajian ilmu sosiologi, dan fungsi ilmu sosiologi serta peran sosiologi di dalam masyarakat apa saja. Nantinya kalian akan bertemu beberapa tokoh-tokoh besar seperti Emile Durkheim, Aristoteles, Plato, dan yang lainnya di dalam kajian ilmu sosiologi. Nah, sebelum kita membahas pengertian dari ilmu sosiologi sendiri, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai konsep manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, artinya manusia itu berdiri sendiri. Manusia sebagai makhluk individu ini memiliki unsur jasmani dan juga rohani, unsur fisik dan psikis, dan juga unsur raga dan jiwa. Seorang individu ini adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Apa itu faktor genotip? Faktor genotip itu adalah faktor dari keturunan, memiliki ciri, fisik, dan juga karakter yang berdasarkan dari keturunan. Apa itu faktor fenotip? Faktor fenotip itu adalah faktor lingkungan. Tentunya apabila seseorang sudah memiliki faktor ciri fisik tersendiri, pastinya akan dipengaruhi juga dari faktor fenotip atau faktor lingkungannya. Nah, manusia sebagai makhluk individu ini juga selalu berdiri di tengah-tengah kelompok individu yang lainnya. Nah, itulah disebut manusia sebagai makhluk sosial, di mana untuk mengembangkan dirinya, manusia ini membutuhkan sosialisasi lebih lanjut. Nah, itu yang kita lakukan selama kalian berada di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Nanti ketika kalian bertemu teman-teman kalian akan melakukan prinsip dari ilmu sosiologi itu sendiri, yakni kalian sebagai makhluk sosial. Nah, agar kebutuhan aktualisasi diri ini dapat terpenuhi, manusia membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu untuk menyesuaikan diri, baik itu dengan lingkungannya ataupun dengan individu lainnya.
Sejak zaman dahulu atau sejak zaman praaksara sudah dapat dilihat bahwa ternyata manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi manusia membutuhkan makhluk lainnya atau individu lainnya untuk bersosialisasi dan untuk melengkapi dirinya. Akhirnya berbagai ilmu mengenai perkembangan manusia ini dalam kekinian ini sudah mulai berkembang, dan beragam kajian sejak masa purba sampai dengan modern ini dikembangkan oleh beberapa ahli. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian sosiologi. Apa itu sosiologi? Nah, menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan sosiologi? Saya belum membahas mengenai ilmunya, tetapi mengenai sosiologinya. Sosiologi sendiri ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan juga perubahan sosial di dalam masyarakat. Menurut Auguste Comte, yang lahir di tahun 1798 sampai dengan 1857, dia menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang masyarakat, yakni sosiologi tersebut. Sosiologi sendiri berasal dari dua kata, yakni sosius dan juga logos. Sosius artinya kawan, logos artinya ilmu. Jadi sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan tentang berkawan. Lalu apa saja ciri-ciri dari sosiologi? Sifat-sifat dari ilmu sosiologi ini kita golongkan menjadi 4, yakni empiris, teoritis, lalu kumulatif, dan juga yang terakhir adalah non-etis. Apa itu teori? Apa itu ciri sosiologi secara empiris? Empiris itu artinya adalah pengalaman. Jadi sosiologi ini didasarkan pada sebuah pengalaman-pengalaman dari hasil observasi atau pengamatan terhadap kenyataan dan juga akal sehat dari diri individu tersebut. Jadi tidak bersifat spekulatif ya, tidak mengada-ngada. Pengalaman ini juga merupakan hasil dari serapan panca indera manusia. Lalu juga ada ciri sosiologi secara teoritis. Teori artinya adalah ilmu pengetahuan tersebut ini selalu berusaha menyusun secara abstraksi, artinya tidak berkembang atau hanya tidak bisa kita lihat, lalu dari hasil-hasil observasi yang merupakan kerangka dari unsur-unsur yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Yang berikutnya adalah kumulatif. Kumulatif ini berasal dari kata Latin ya, yakni cumuler yang artinya menimbun, menumpuk, semakin lama semakin besar, artinya bisa dihitung. Teori-teori sosiologi ini dibentuk atas dasar juga teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, lalu juga memperhalus dari teori-teori yang lama. Sebagai contoh, sosiologi ini pendidikan sosiologi ini yakni teori sosiologi yang dipadukan dengan teori pendidikan dan dikaitkan dengan teori keluarga dan juga mengandung unsur pendidikan. Lalu yang terakhir adalah non-etis. Nah, non-etis ini diartikan sebagai dalam melihat sesuatu itu melihat secara fakta. Sosiologi tidak menilai dari keburukannya ataupun kebaikannya, namun secara objektif. Artinya apa yang dia lihat, maka itu menjadi sebuah fakta, baik itu benar ataupun salah. Berikutnya, sejarah munculnya sosiologi. Awal muncul sosiologi itu dari mana sih? Nah, sosiologi ini erat kaitannya dengan ilmu filsafat, di mana pada saat sosiologi ini masih dianggap sebagai ilmu yang bernaung dalam filsafat yang bernama filsafat sosial. Nah, filsafat di sini kita bagi menjadi dua, ada filsafat umum dan juga filsafat khusus.
Filsafat umum itu seperti metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Sedangkan kalau filsafat khusus itu ada filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, dan juga filsafat sosial. Filsafat metafisika contohnya, dia juga bisa menjadi seorang filsafat khusus, yakni filsafat kesejarahan ataupun filsafat sosial. Contohnya itu ada Aristoteles dan juga Plato. Nah, metafisika itu mempelajari mengenai ontologi dan juga kosmologi, teologi atau teori tentang ketuhanan, dan juga humanologi tentang kemanusiaan. Lalu kalau logika ini mengenai induksi dan deduksi. Lalu aksiologi ini mengenai etika dan juga estetika tentang perilaku dan juga keindahan. Dan filsafat sosial, nah inilah yang merupakan cikal bakal sosiologi yang sudah tadi saya jelaskan. Di awal saya sudah bilang bahwa banyak sekali cita-cita kalian atau masa depan kalian seperti menjadi pengacara atau pengusaha dan yang lainnya. Nah, itu adalah bukti bahwa kalian sebenarnya sudah menerapkan ilmu sosiologi. Baik itu ilmu sosiologi sebagai manusia sebagai individu maupun manusia sebagai sosial. Tentunya ketika kalian menjadi seorang pengacara, kalian akan bersosialisasi dengan masyarakat luas. Kalian akan mencoba untuk membantu masyarakat luas. Lalu ketika kalian menjadi pengusaha juga, kalian akan berinteraksi dengan masyarakat, kalian akan memperkenalkan produk dan lain-lainnya. Itu artinya kalian sudah menerapkan ilmu sosiologi. Dan kalian juga sudah menerapkan ilmu filsafat secara filsafat sosial yang merupakan cikal bakal dari sosiologi tersebut. Nah, awal kemunculan dari ilmu sosiologi sendiri ini diperkirakan sudah ada sejak sebelum Masehi, itu dimulai dari Plato dan Aristoteles, di mana bagian dari ilmu filsafat membahas tentang masyarakat. Lalu berkembang di abad ke-19, muncul filsafat sosial, lalu lahirnya sosiologi, benar-benar muncul di abad ke-19 pada saat mulai perkembangan di bangsa Eropa, lalu di abad ke-20 muncul teori sosiologi mikro dan muncul sosiologi modern. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Tetapi saya mohon untuk kali ini kalian bisa mulai mencatat dan juga mulai merangkum hal-hal yang cukup penting yang sudah disampaikan tadi, serta menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan saya berikan kepada kalian setelah sesi ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian dan kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.